Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Seluruh suku naga menjadi jauh lebih hidup ketika hari ketiga tiba. Itu karena pembukaan kolam transformasi naga merupakan peristiwa yang relatif besar. Lagi pula, jika tulang naga langka muncul, itu berarti akan ada anggota suku naga lain dengan potensi yang mengerikan dan ini dianggap sebagai peristiwa yang cukup besar bagi seluruh suku naga. Saat hari itu akhirnya tiba, Lindong juga merasa sangat gembira di dalam hatinya. Skill naga terwujud langit hijau miliknya saat ini sedang mengalami hambatan. Oleh karena itu, jika ia ingin memperoleh terobosan dan mencapai penguasaan penuh, ia harus memasuki kolam transformasi naga kuno dan menyelesaikan transformasi tulang naga. Dengan Duan Tao memimpin jalan, mereka berdua langsung bergegas menuju bagian terdalam dari wilayah naga. Daerah itu dipenuhi dengan aura yang pekat dan sunyi dan dianggap sebagai tempat kuno yang langka, yang telah sepenuhnya dilestarikan sejak zaman kuno. Tubuh Lindong terbang melintasi langit. Matanya tampak agak kabur saat menyapu kedalaman pegunungan yang tak terbatas. Setelah itu, ia mampu mendeteksi beberapa aura yang sangat samar, tetapi sangat kuat. Namun, sensasi ini lenyap seketika dan Lindong tidak dapat memperoleh informasi lebih lanjut terlepas dari bagaimana ia menyelidikinya. Lindong diam-diam mengerutkan bibirnya saat menghadapi ini. Jika tebakannya benar, aura itu pasti milik iblis tua dari suku naga, yang disebutkan oleh Master Kegelapan sebelumnya. Fondasi yang memungkinkan suku naga berdiri di puncak dunia binatang iblis, hanya bisa digambarkan sebagai mengerikan. Pada saat ini, ada beberapa sinar cahaya yang sesekali berkedip di langit sekitar, sebelum gelombang raungan naga terdengar. Bayangan naga besar, yang jarang terlihat di dunia luar, ada di mana-mana. Mereka semua menuju ke bagian terdalam dari wilayah naga. Jelas, mereka mengincar kolam transformasi naga kuno. Meskipun hanya 3 orang yang bisa memasuki kolam, bisa menyaksikan kolam dengan mata kepala sendiri juga merupakan peristiwa yang bermanfaat. Adik Lindong, kita hampir sampai. Duan Tao tiba-tiba berkata setelah menempuh perjalanan selama belasan menit. Pada saat ini, ekspresinya menjadi sangat serius. Itu karena kolam transformasi naga kuno mirip dengan tempat suci di mata anggota suku naga. Ekspresi Lindong menjadi sedikit serius setelah mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, sebelum dia memfokuskan pupilnya. Itu karena dia bisa melihat beberapa tanda distorsi di udara di kejauhan. Lindong mengamati udara di atas ruang yang terdistorsi. Tiba-tiba, dia merasakan tubuhnya menjadi sedikit lebih berat. Udara di sekitarnya tampak menjadi jauh lebih kental, menyebabkan kecepatannya sangat berkurang. Adik Lindong, tidak mungkin untuk terbang di area sekitar kolam transformasi naga kuno. Kita hanya bisa berjalan kaki. Duan Tao memperingatkannya. Kemudian, dia mendarat di tanah. Jari-jari kakinya menekan tanah, sebelum tubuhnya melesat 1000 kaki ke depan. Setelah itu, dia menginjak sebuah penyangga dan melesat maju lagi. Setelah melihat ini, Lindong buru-buru mengikutinya. Setelah melompat-lompat seperti kutu selama beberapa menit, dua Lindong akhirnya mendarat di puncak gunung. Mata mereka menatap ke depan dan mereka melihat sebuah cekungan yang dikelilingi oleh pegunungan. Sebuah kolam besar berwarna hitam yang dikelilingi oleh pegunungan yang menjulang tinggi muncul di hadapan Lindong. Kolam itu berukuran sekitar 10.000 kaki. Tidak ada riak air di kolam itu, yang berwarna hitam pekat. Sementara itu, pohon-pohon besar berwarna hitam menutupi sekeliling kolam. Pohon-pohon besar ini relatif aneh, sisik-sisik hitam menutupi batangnya, memantulkan kilau keemasan di bawah sinar matahari. Rumput menutupi tanah di sekitarnya, tampak seperti sisik-sisik yang banyak. Saat sisik-sisik itu bergoyang tertiup angin, kilatan tajam dan dingin juga berkedip-kedip. Segala sesuatu di sekitar kolam ini tampaknya menjadi sangat tajam karena energi di dalamnya. Itu adalah kolam transformasi naga kuno milik suku Nagaku. Duan Tao menunjuk ke kolam hitam besar itu dengan ekspresi penuh hormat di wajahnya. Itu karena jauh di dalam kolam itu terdapat banyak leluhur yang telah meninggal. Pupil mata Lindong mengeras. Ada formasi cahaya cemerlang di atas kolam hitam.
Banyak sinar cahaya melesat ke bawah dan menutup kolam. Meskipun demikian, masih ada gelombang energi menakutkan yang merembes keluar darinya, menyebabkan Yuan Power dalam radius 500 km bergejolak dengan cara yang kental. Itulah yang mencegah siapapun untuk terbang. Seberapa mengerikankah energi itu? Lin Dong terdiam. Tidak heran suku naga menganggapnya begitu serius. Haha, suku naga kita telah menempatkan formasi untuk menyegel kolam transformasi naga, untuk mencegahnya merembes keluar. Kita akan membutuhkan pemimpin suku dan 6 tetua untuk bertindak serempak setiap kali kita ingin membukanya. Berdiri di sampingnya, Duan Tao menjelaskan. Lin Dong mengangguk. Ia mengangkat matanya dan melihat bahwa banyak gunung di sekitarnya dipenuhi orang. Sementara itu, Yuan Qian dan beberapa orang sudah berdiri di gunung utama. Yuan Qian juga menatap Lin Dong saat Lin Dong menatapnya. Ia tersenyum sebelum tatapannya sekali lagi mengitari area tersebut saat ia berbicara dengan suara yang dalam, kolam transformasi naga akan segera dibuka. Mereka yang masuk harus memperhatikan bahwa energi di dalam kolam transformasi naga sangatlah kuat. Meskipun memiliki kemampuan untuk mengubah tulang seseorang, seseorang harus menahan rasa sakit yang luar biasa. Jika seseorang akhirnya kehilangan kesadaran selama proses ini, energi tersebut akan berakhir dengan mencabik-cabik tubuhnya dan tubuhnya akan berakhir menjadi bagian dari kolam transformasi naga. Karena itu, kamu harus pergi saat kamu tidak mampu bertahan lagi. Ekspresi Lin Dong menjadi serius setelah mendengar kata-kata Yuan Qian. Memang tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Untuk mendapatkan kekuatan, seseorang harus membayar harga yang tidak mampu dibayar oleh kebanyakan orang biasa. Jelasnya, transformasi tulang naga mengandung risiko yang cukup besar. Apakah kalian semua sadar? Yuan Qian menatap Lin Dong, Yuan Xin dan Yan Feng. Ya, mereka bertiga mengangguk saat melihat ini. Yuan Qian menoleh setelah mendengar ini. Dia melihat ke arah 6 tetua suku naga yang berdiri di belakangnya, sebelum melambaikan tangannya dan berkata, buka kolam transformasi naga. Ya. 6 tetua menanggapi dengan suara yang dalam. Mereka melambaikan lengan baju mereka sebelum 6 pilar cahaya energi meletus dari tangan mereka dan melesat ke dalam formasi yang menyelimuti kolam transformasi naga. Dengan desakan mereka, formasi itu segera mulai berputar perlahan. Sinar-sinar cahaya itu, yang menyembunyikan riak-riak energi dari kolam transformasi naga, juga mulai menghilang sedikit demi sedikit. Yuan Qian mengarahkan jarinya ke depan pada saat ini sebelum seberkas cahaya keemasan melesat ke dalam formasi. Setelah itu, formasi itu mengeluarkan suara gemuruh. Sebuah formasi cahaya muncul dan akhirnya menghilang, sementara itu masih berjarak 10.000 kaki dari kolam transformasi naga. Dengan lenyapnya formasi itu, semua orang dapat segera melihat pilar cahaya hitam melesat keluar dari kolam transformasi naga. Setelah itu, pilar itu melesat ke awan dan ruang itu sendiri langsung hancur olehnya. Angin kencang mengamuk di daratan. Sepertinya ada raungan naga kuno yang terus-menerus dipancarkan dari kolam transformasi naga kuno, sebelum bergema di langit. Semua anggota suku naga menundukkan kepala mereka saat mendengar oman naga tua itu. Sementara itu, wajah mereka dipenuhi rasa hormat. Energi yang sangat menakutkan. Lin Dong menundukkan kepalanya juga. Matanya mengandung sedikit keterkejutan saat dia menatap pilar cahaya hitam yang telah melesat keluar dari kolam transformasi naga. Meskipun ada riak energi mengerikan yang dipancarkan darinya, yang telah menimbulkan angin kencang, tetap saja tidak ada yang terjadi dengan kolam transformasi naga. Bahkan, tidak ada satu riak pun yang bergerak. Keheningan aneh ini menyebabkan seseorang merasa sedikit waspada. Lin Dong, Yuan Xin, Yan Feng, kalian bertiga harus pergi. Apa yang berhasil kalian dapatkan akan bergantung pada nasib kalian sendiri. Yuan Qian berkata dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, banyak raungan naga menyebar, disertai dengan prestise yang tidak bisa disembunyikan. Lin Dong menatap duo Yuan Xin, yang berdiri di atas gunung tak jauh dari sana. Mereka juga menatap kolam transformasi naga dengan mata bersemangat dan panas. Seketika, mereka mengatupkan gigi sebelum berubah menjadi 2 sinar cahaya dan terbang langsung ke kolam transformasi naga, di depan banyak pasang mata. Keduanya menyerbu masuk tanpa membuat suara sedikit pun. Setelah itu, air beriak sedikit. Akhirnya, air kembali tenang.
Pemandangan itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, keheningan ini segera pecah. Terlihat dua sosok naga besar mengambang di dalam kolam transformasi naga. Bahkan, mereka tampak berjuang keras. Dua raungan naga yang sangat menyakitkan terdengar dari kolam transformasi naga dengan suara yang sangat serak. Rasa sakit dari transformasi tulang naga sebenarnya sekuat ini. Adik Lindong, kau harus bergabung dengan mereka. Cepatlah keluar jika kau tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Tidak perlu malu, tidak semua orang mampu menahan rasa sakit seperti itu. Duan Tao menatap Lindong. Dari kelihatannya, sepertinya dia juga pernah merasakan sakitnya kolam transformasi naga ini. Lindong menganggukkan kepalanya. Segera, ia menarik napas dalam-dalam sebelum tatapan penuh tekad muncul di mata hitamnya yang gelap. Ia akhirnya berhasil memperoleh kesempatan untuk memasuki kolam transformasi naga setelah banyak kesulitan. Oleh karena itu, ia tidak akan mundur tidak peduli seberapa kuat rasa sakitnya. Aku akan pergi dulu, kakak Duan Tao. Tubuhnya melesat maju sebelum ia menyerbu ke dalam kolam transformasi naga, di depan banyak pasang mata di seluruh pegunungan. Berdiri di puncak gunung, Yuan Qian menatap kolam transformasi naga yang bergolak. Sambil mengepalkan kedua tangannya, dia berkata, ini pertama kalinya kita mengizinkan manusia, yang tidak memiliki hubungan garis keturunan dengan suku naga, untuk memasuki kolam transformasi naga. Aku ingin tahu apakah Lindong akan mampu mengatasinya. Kolam transformasi naga adalah sesuatu yang diciptakan oleh leluhur suku naga yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, energi di dalamnya harus secara aktif melawan manusia. Meskipun demikian, Lindong telah mempraktikkan keterampilan naga terwujud surga hijau dan mereka seharusnya tidak menciptakan perlawanan yang terlalu besar. Namun, itu masih akan menimbulkan hambatan. Selain itu, rasa sakit yang dialaminya dari transformasi tulang naga akan lebih intens dibandingkan dengan duo Yuan Xin. Bagaimanapun, mereka berdua memiliki tulang naga sejak awal. Sekarang, yang perlu mereka lakukan adalah memperkuat tulang naga mereka saat memasuki kolam. Di sisi lain, Lindong harus benar-benar mengganti tulangnya. Seorang tetua berkata dengan lembut. Rasa sakit itu benar-benar mengerikan. Tetua lainnya mendecakkan bibirnya dan berkata dengan ekspresi menyedihkan. Yuan Qian mengangguk. Matanya tiba-tiba memancarkan sedikit harapan saat dia menatap kolam transformasi naga. Namun, Lindong bukanlah orang biasa. Haha. Aku benar-benar ingin tahu jenis tulang naga apa yang bisa diperoleh manusia seperti dia dari kolam transformasi naga kita. Hal-hal akan menjadi menarik jika tulang naga kuno lain, mirip dengan milik King Zi, muncul. Lindong tiba-tiba menyadari bahwa semua kebisingan di sekelilingnya benar-benar menghilang saat ia terjun ke kolam transformasi naga. Bahkan, penglihatannya menjadi gelap total. Dengan menggenggam tangannya, yang bisa ia rasakan hanyalah air hitam kental yang menyapu tangannya. Jantung Lindong juga menegang saat ini. Saat indranya mulai tenang, dia menyadari bahwa ada gelombang energi liar dan ganas yang tak terlukiskan yang menyapu ke arahnya. Suara lembut terdengar dan kemeja Lindong langsung berubah menjadi debu. Air hitam pekat seperti lapisan tanah berlumpur, melilit tubuhnya. Seolah-olah dia mendengar suara yang memekakkan telinga, gelombang energi gelap yang luar biasa mulai melonjak sebelum masuk ke tubuhnya melalui setiap pori-pori. Tubuh Lindong menegang, urat-urat hijaunya menggelembung dan menggeliat seperti naga di permukaan kulitnya. Sementara itu, tenggorokannya mengeluarkan suara gemuruh rendah yang menyakitkan saat energi hitam menyerbu tubuhnya seperti bilah pedang. Bahkan, energi hitam itu meninggalkan kekacauan dimanapun energi itu lewat dan bahkan meridiannya terputus, membuat seluruh tubuhnya penuh luka. Namun, target energi ini bukanlah meridian atau organnya. Sebaliknya, itu adalah tulangnya. Energi hitam itu merambati tulang-tulangnya. Selanjutnya, Lindong merasa seolah-olah tulang-tulangnya dicengkeram erat oleh tangan-tangan besar yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan, ia dapat mendengar suara retakan yang jelas dari tulang-tulangnya. Rasa sakit yang hebat akibat tulang-tulangnya yang hancur menyebar ke seluruh tubuh Lindong sementara gelombang rasa sakit yang berdenyut menyerang jantungnya. Tubuhnya berkedut hebat saat itu, sementara tenggorokannya mengeluarkan raungan rendah, dan dia tampak seperti binatang buas yang mengaum. Bahkan, jejak darah mulai mengalir dari dalam matanya yang hitam legam.
Baru pada saat ini, Lindong mengerti mengapa Duan Tao masih memiliki rasa takut terhadap kolam transformasi naga ini. Rasa sakit ini memang cukup untuk membuat seseorang kehilangan akal sehatnya. Lindong, karena kamu tidak memiliki tulang naga asli, energi yang ada di kolam transformasi naga ini akan menghancurkan tulang-tulang di tubuhmu sedikit demi sedikit, sebelum tulang-tulang itu terbentuk kembali. Ini adalah proses yang sangat berbahaya. Jika kamu tidak mampu menahannya, kamu kemungkinan akan menjadi bagian dari energi di sini. Suara Yan terdengar serius. Jelas, dia tahu bahwa Lindong saat ini berada dalam situasi yang berbahaya. Pada saat ini, Lindong sedang menahan serangan rasa sakit yang mengerikan dan intens itu. Oleh karena itu, dia tidak berminat untuk menjawab Yan. Yang bisa dia lakukan hanyalah menjawab dengan suara serak dalam hatinya. Suara memekakkan telinga lainnya terdengar dari dalam tubuh Lindong. Dia bisa merasakan tulang-tulang di dalam tubuhnya hancur berantakan oleh energi hitam yang menyelimutinya sedikit demi sedikit. Dapat dengan jelas merasakan tulang-tulangnya hancur, sensasi ini benar-benar mendorong seseorang ke tepi jurang. Namun, Lindong menggertakkan giginya dengan getir, matanya merah darah. Bahkan, ada sedikit darah yang merembes keluar dari sudut mulutnya. Meskipun demikian, jelas bahwa dia tidak berniat menyerah. Selama bertahun-tahun, Lindong jelas memahami bahwa seseorang harus membayar harga untuk mendapatkan kekuatan. Ini adalah pertukaran karena tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Gelombang rasa sakit yang hebat menyerang kesadaran Lindong. Sementara itu, tulang-tulang di tubuhnya menjadi semakin rapuh seiring berjalannya waktu. Retakan-retakan kecil menutupi tulang-tulang putihnya yang padat dan menghancurkan bagian luarnya yang keras. Remuknya tulang-tulangnya berlangsung selama 1 jam penuh. Setelah itu, tubuh Lindong kejang-kejang hebat sementara suara teredam keluar dari dalam tubuhnya. Setelah itu, tubuhnya melunak dan ambruk. Ternyata tulang-tulang di dalam tubuhnya hancur total. Energi hitam yang besar dan dahsyat melonjak, sementara tulang-tulang di dalam tubuh Lindong hampir runtuh dan membentuk pusaran besar di sekelilingnya. Setelah itu, energi hitam terus-menerus masuk ke dalam tubuh Lindong. Sesuatu yang misterius terjadi saat energi hitam itu masuk ke dalam tubuh Lindong yang lemas. Bahkan, orang bisa melihat energi hitam seperti cairan itu perlahan terdistorsi, sebelum akhirnya membentuk rangkaian yang sangat rumit dan mengalir di seluruh tubuh Lindong. Saat mengalir, energi hitam itu juga perlahan memadat dan samar-samar tampak berbentuk kerangka manusia, yang persis sama seperti sebelumnya. Namun, itu sangat berbeda. Gelombang demi gelombang energi hitam yang agung terus-menerus masuk ke dalam tubuh Lindong. Akhirnya, mereka menyatu dengan tulang-tulang hitamnya yang perlahan mengeras. Proses membangun kembali tulang-tulangnya merupakan tugas yang cukup menyita waktu. 5 hari berlalu sebelum akhirnya berakhir. Setelah itu, tulang-tulang hitam di dalam tubuh Lindong benar-benar mengeras. Tulang-tulang hitamnya yang baru terbentuk berkilauan dengan kilau metalik. Cahaya mengalir di atas tulang-tulangnya, membuatnya tampak misterius. Apakah ini tulang naga? Lindong mengepalkan tinjunya pelan saat merasakan kekuatan mengerikan yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Seketika, kegembiraan mengalir deras di hatinya. Penderitaannya tidak sia-sia. Tulang-tulangmu hanyalah tulang naga biasa. Seberapa kuatnya akan bergantung pada apa yang terjadi selanjutnya. Namun, energi yang ada di tempat ini sedikit resistan terhadapmu. Oleh karena itu, mungkin tidak akan mudah bagimu untuk menyerapnya. Dalam hal itu, tulang nagamu tidak akan diperkuat secara signifikan. Lindong tertawa dalam hatinya setelah mendengar ini. Kalau begitu, aku harus melakukannya dengan paksa. Kau berencana menggunakan simbol leluhur yang memakan? Tanya Yan dengan kaget. Pertama-tama, energi di tempat ini sangat kuat. Hanya menyerapnya saja sudah akan membuat tubuh seseorang merasakan sakit yang luar biasa. Seberapa kuat rasa sakitnya, jika Lindong menggunakan simbol leluhur yang memakan untuk melahap mereka dengan paksa? Ini adalah satu-satunya kesempatanku untuk memasuki kolam transformasi naga. Karena aku akhirnya berhasil sampai di sini, tentu saja aku tidak akan puas dengan satu set tulang naga biasa. Lindong terkekeh. Kau benar-benar gila, Yan menghela napas dan menjawab. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa bersaing dengan Ice Master? Kalian semua selalu menghargai potensiku. Namun, aku sangat menyadari kemampuanku sendiri.
Karena itu, jika aku tidak mempertaruhkan nyawaku, bukankah aku akan berakhir sebagai bahan tertawaan? Lindong terdiam sejenak. Suaranya agak serak saat menjawab. Yan tertegun. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menjawab, "Jangan khawatir, aku akan membantumu." Lindong tersenyum, tetapi dia tidak berbicara lebih jauh. Perlahan-lahan membuka kedua matanya, dia menyadari bahwa segala sesuatu di sekitarnya gelap. Faktanya, persepsi energi mentalnya sama sekali tidak berguna di kolam transformasi naga ini. Lagi pula, setiap kali energi mentalnya menjangkau untuk menyelidiki sekelilingnya, energi liar dan ungu itu akan melonjak dan menghilangkan energi mentalnya. Simbol leluhur pemakan, saatnya keluar. Lindong bergumam pelan. Seketika, cahaya hitam pekat perlahan menyebar dari dalam tubuhnya, sebelum berubah menjadi lubang hitam melingkar besar di belakangnya. Sementara itu, Lindong duduk di dalam lubang hitam ini. Meskipun warnanya juga hitam, cahaya hitam dari simbol leluhur yang melahap jauh lebih dalam dan murni jika dibandingkan dengan kegelapan dalam kolam transformasi. Melahap. Suara lembut keluar dari bibir Lindong. Pada saat berikutnya, lubang hitam itu mulai berputar perlahan. Gelombang kekuatan devouring yang tak tertandingi dilepaskan. Setelah kekuatan devouring dilepaskan, keributan yang tidak biasa segera meletus di danau. Keheningan aneh dari sebelumnya langsung pecah. Air kolam berputar-putar, berubah menjadi banyak aliran hitam yang mengalir ke pusaran hitam itu. Akhirnya, mereka mengalir ke tubuh Lindong. Ketika aliran air hitam sedingin es itu mengalir ke tubuh Lindong, tubuhnya mulai bergetar hebat. Pada saat ini, dagingnya tampak seperti diiris sepotong demi sepotong. Sementara itu, suara teredam keluar dari tenggorokannya. Energi hitam mengalir deras ke tubuh Lindong. Akhirnya, energi itu secara biadab menembus penghalang dari pembuluh darahnya dan berkumpul di atas tulang hitamnya, menyebabkan warna tulang metaliknya semakin dalam. Rasa sakit yang tak terlukiskan menyerang pikiran Lindong saat ini. Bahkan dengan tekad Lindong, dia masih merasakan pusing yang melonjak dalam benaknya saat ini. Namun, segera setelah itu, dia menutup mulutnya dan memaksa dirinya untuk tetap terjaga. Bagaimanapun, dia tahu bahwa jika dia kehilangan kesadaran, energi itu akan mencabik-cabik tubuhnya dan mengubahnya menjadi energi murni di kolam transformasi naga. Mengom. Cahaya hijau cemerlang muncul di tubuh Lindong saat ini. Cahaya hijau berkumpul dan berubah menjadi sosok naga hijau raksasa yang berjongkok di belakangnya. Saat warna tulang Lindong menjadi semakin gelap, naga hijau di belakangnya juga tampak semakin hidup. Sisik naga hijau berkedip-kedip dan tampak seolah-olah hidup. Tekanan nyata menyebar diam-diam saat ini. Waktu berlalu perlahan dengan sangat membosankan di kolam transformasi naga yang gelap ini. 10 hari berlalu tanpa disadari. Selama 10 hari ini, tubuh Lindong terus-menerus mengalami kejang. Bahkan, rasa sakit yang hebat itu menyebabkan tubuhnya mati rasa. Pembuluh darah menonjol di kulitnya seolah-olah akan terlepas darinya. Naga hijau yang berjongkok di belakangnya juga semakin jelas terlihat. Bahkan, napas naga panasnya pun bisa dirasakan dan sepertinya naga hijau ini masih hidup. Jika seseorang menyelidiki tubuh Lindong saat ini, orang akan menemukan bahwa tulang-tulang di dalam tubuhnya sudah hitam legam. Namun, ada ketangguhan yang tidak bisa dihancurkan di balik kegelapan ini. Pada saat ini, tulang-tulang Lindong sudah sangat kuat. Bahkan, tulang-tulangnya beberapa kali lebih kuat dibandingkan sebelum dia memasuki kolam transformasi naga. Secara umum, ada dua hal yang dibanggakan oleh suku naga, yaitu garis keturunan dan tubuh fisik. Tanpa memperhatikan garis keturunan, tubuh fisik mereka ditopang oleh tulang. Oleh karena itu, Lindong saat ini memiliki tubuh fisik yang sebanding dengan suku naga. Ini adalah impian terbesarnya sejak dulu, saat ia pertama kali memperoleh keterampilan naga terwujud dari surga hijau. Pada saat ini, ia akhirnya berhasil mewujudkannya. Tulang naga milikmu seharusnya sudah mencapai kekuatan tulang naga kelas atas. Lumayan, kata Yan. Tulang naga kelas atas ya, itu masih belum cukup bagus. Lindong membuka matanya. Ada ambisi liar yang membara di dalam matanya yang hitam. Kau menginginkan tulang naga kuno? Yan sedikit terkejut saat dia berseru kaget. Karena aku sudah turun ke kolam transformasi naga, tentu saja aku menginginkan yang terbaik. Lindong tersenyum.
Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Seketika, pusaran lubang hitam di atasnya mulai berputar cepat sebelum kekuatan devouring yang menakutkan menyapu, menciptakan gelombang besar di kolam transformasi naga yang tenang ini. Kegelapan membumbung tinggi. Bahkan konsep waktu tampaknya telah menghilang secara diam-diam di dasar kolam transformasi naga yang tak bercahaya. Di suatu titik dalam kegelapan ini, ada sosok yang ditutupi lapisan tebal air hitam yang kental. Air itu seperti lumpur dan melilit sosok itu dengan erat sehingga orang hampir tidak dapat melihat siluet manusia di dalamnya. Energi hitam tak berujung terus mengalir dari segala penjuru, namun bagian dalam lumpur tetap diam sepenuhnya. Infus diam ini berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui hingga suatu saat lumpur itu akhirnya bergetar tiba-tiba. Sepasang mata hitam yang berkedip-kedip muncul di dalamnya. Lindong membuka matanya sambil mendesah pelan dalam hatinya. Dia seharusnya sudah berada di kolam transformasi naga ini selama lebih dari setengah bulan. Sayangnya, sejak tulang-tulangnya direkonstruksi dan diubah menjadi tulang naga kelas atas, tulang naga di dalam tubuhnya terus berada di level kelas atas terlepas dari berapa banyak energi yang diserapnya dari kolam transformasi naga ini. Dia jelas masih belum mampu mencapai apa yang disebut level tulang naga kuno. Tidak heran jika tulang naga kuno sangat langka di suku naga. Lindong tersenyum pahit. Dia akhirnya mengerti betapa sulitnya bagi tulang naga kuno untuk muncul. Tidak heran hanya orang seperti tetua Kingzi yang memilikinya. Aku percaya, tulang naga kuno ini bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh hanya dengan menyerap energi di dalam kolam transformasi naga. Pendapat Yan terdengar sementara Lindong merasa sedikit tidak berdaya. Yang pertama telah memperhatikan transformasi Lindong selama periode waktu ini. Dengan mengandalkan kekuatan devouring yang luar biasa dari simbol leluhur devouring, Lindong mampu menelan energi di dalam kolam transformasi naga seperti seekor paus. Namun, selain tulang hitam seperti logam milik Lindong yang menjadi lebih gelap, tidak ada perubahan lain. Jelas, alasannya bukan karena ia telah menyerap energi dalam jumlah yang tidak mencukupi. Oh, apa kau sudah menemukan sesuatu? Lindong perlahan menjadi tenang dan bertanya dalam benaknya. Yan memang sudah tua dan ada banyak hal yang tidak bisa dibandingkan dengan Lindong. Menurut apa yang dikatakan oleh suku naga, para ahli yang berhasil memperoleh tulang naga kuno tidak tahu persis apa yang terjadi pada saat mereka memperoleh tulang naga. Selain itu, saya juga tidak begitu mengenal apa yang disebut tulang naga milik suku naga. Nada bicara Yan datar. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, namun, guruku saat itu pernah melihat kolam transformasi naga kuno ini. Saat itu, ia berkata bahwa kekuatan sejati bukan hanya kekuatan tubuh fisik seseorang. Bukan hanya kekuatan tubuh fisik seseorang? Lindong sedikit mengernyit dan merenung sejenak. Kata-kata leluhur simbol tidak terlalu dalam. Selain melatih tubuh fisik seseorang, ada jalan lain, energi mental. Mungkinkah seseorang tidak hanya membutuhkan tubuh fisik yang kuat, tetapi juga tingkat energi mental tertentu untuk mendapatkan tulang naga kuno ini? Saya tidak yakin. Yan ragu sejenak sebelum menjawab. Lindong mengangguk. Dia terdiam cukup lama sebelum tiba-tiba menggertakkan giginya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan secercah energi mental melonjak keluar dari istana Niwannya. Namun, air kolam hitam di sekitarnya melonjak saat gumpalan energi mental ini dipancarkan. Jejak energi hitam menempel padanya dan suara yang menusuk telinga pun dipancarkan. Rasa sakit yang hebat, yang bahkan lebih jelas daripada patah tulang sebelumnya, dengan gila melonjak ke dalam pikiran Lindong ketika suara yang menusuk telinga itu dipancarkan, menyebabkan urat darah naik di matanya. Ekspresi tekad melintas di mata Lindong saat dia menarik napas dalam-dalam beberapa saat kemudian. Saat Lindong menggertakkan giginya dengan keras, energi mental yang melonjak keluar dari istana Niuannya bagaikan banjir. Air di sekitarnya tampak mendidih saat energi mental yang melonjak ini menyembur keluar. Ia dengan gila-gilaan melekat pada setiap bagian energi mental, tanpa ampun memotong energi mental Lindong yang tak terbatas seperti bilah tajam. Rasa sakit yang luar biasa hebat menyerbu pikiran Lindong. Rasa sakit yang luar biasa hebat ini menyebabkan beberapa urat hijau menonjol di wajah Lindong. Saat rasa sakit yang hebat menyerbu pikiran Lindong seperti banjir, rasa pusing di kepalanya terus menumpuk. Yang membuatnya ngeri, ia bisa merasakan kesadarannya berangsur-angsur berkurang.
Rasa sakit yang hebat yang ditimbulkan oleh energi mental ini bahkan lebih hebat dibandingkan dengan patahnya tulang-tulangnya sebelumnya. Tidak mengherankan bahwa mereka dari suku naga, yang memasuki tempat ini, dengan kuat menjaga tubuh fisik mereka dan tidak berani membiarkan energi mental mereka merembes keluar. Yan. Kesadaran Lin Dong menjadi kabur. Dia menggunakan sedikit kejernihan pikirannya untuk berteriak dalam benaknya. Namun, suara Yan benar-benar menghilang kali ini. Seolah-olah Yan telah terisolasi darinya. Brengsek. Lin Dong mengumpat dalam hatinya. Namun, kesadarannya perlahan menghilang, dan dia merasa kehilangan kendali atas tubuhnya. Apakah aku akan gagal dengan cara seperti itu? Lin Dong bergumam dalam hatinya saat kesadarannya hilang. Kesadarannya akhirnya turun ke dalam kegelapan. Di tengah kegelapan ini, Lin Dong samar-samar bisa merasakan kesadarannya terus tenggelam saat air bergerak di sekelilingnya. Tidak ada konsep waktu di sini. Oleh karena itu, dalam kondisi pikirannya yang samar, Lin Dong tidak tahu berapa lama ia tenggelam dalam kegelapan ini. Satu-satunya hal yang dapat ia lakukan adalah dengan kuat menjaga benang kesadaran terakhirnya saat mengambang dalam kegelapan ini. Meskipun jejak kesadaran itu tampak seperti sebuah perahu kecil di tengah badai yang mengamuk, Lin Dong sadar bahwa jika dia kehilangan sedikit kesadaran terakhir ini, dia tidak akan pernah bisa pulih lagi. Namun, jelas tidak mudah untuk menjaga jejak kesadaran ini di tengah kegelapan yang tak berujung ini. Meskipun Lin Dong ulet, sedikit kesadarannya yang terakhir perlahan-lahan terkikis karena waktu tampaknya terus berjalan dari tahun ke tahun. Benarkah, apakah aku akan mati di sini? Suara bergumam terdengar dari kedalaman kesadaran Lin Dong. Jejak kesadaran itu tampak seperti kunang-kunang yang memancarkan cahaya terakhirnya sebelum menghilang. Namun, jejak kesadaran milik Lin Dong hampir menghilang ketika sebuah sosok cahaya tiba-tiba muncul di hadapannya. Sosok itu milik seorang wanita muda yang ramping. Wanita muda itu memiliki rambut panjang berwarna biru es dan matanya benar-benar sedingin es. Namun, mata yang sangat dingin itu saat ini dipenuhi dengan kecemasan. Tak lama kemudian, sebuah suara terdengar dari tempat yang sangat jauh. Kau berjanji padaku, kau tidak akan mati. Wajah cantik itu perlahan-lahan kehilangan tampilan muda dan tidak berpengalamannya dari sebelumnya, memperlihatkan penampilan cantik yang dapat membuat semua makhluk hidup menjadi gila. Dialah Ying Huan. Kau berjanji padaku. Kamu tidak akan mati. Kamu tidak akan mati. Teriakan cemas wanita muda itu menembus ruang dan waktu yang sangat besar di antara mereka dan memasuki kesadaran Lin Dong yang samar-samar. Itu mirip dengan sebuah batu besar yang dilemparkan ke dalam air yang tenang dan mematikan, tiba-tiba menimbulkan banyak riak. Huan. Kesadaran yang hendak lenyap itu tampaknya terbangun pada saat ini sementara kegelapan yang pekat juga mulai retak inci demi inci seperti kristal. Lin Dong tiba-tiba membuka matanya dan kendali atas tubuhnya kembali padanya. Tepat saat dia hendak melarikan diri, matanya menatap pemandangan di sekitarnya dan tiba-tiba membeku. Ini, tempat apa ini? Lin Dong bergumam sendiri. Keterkejutan terlihat di matanya saat mengamati sekelilingnya. Saat ini, dia berada di dalam aula besar. Banyak sosok duduk di dalamnya, tetapi darah dan daging dari sosok-sosok ini telah berubah menjadi ketiadaan. Hanya kerangka hitam yang tetap duduk seperti batu. Namun, energi yang besar, kuat, dan tenang samar-samar terpancar dari mereka. Tempat ini seperti kuburan. Adegan bergeser dari pemakaman misterius tempat Lin Dong hadir ke gunung es yang tenang dan jauh di dalam sekte Dao di wilayah Suan Timur. Seorang wanita muda duduk diam di atas bunga teratai es di danau es yang sama. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat ini saat ekspresi ketakutan melintas di wajahnya yang awalnya dingin dan tanpa emosi. Tangannya yang ramping seperti batu giok dengan lembut menutupi dadanya saat dia merasakan sakit yang menusuk. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah terjadi, dia jelas menyadari bahwa dia baru saja melihat sosok yang dikenalnya itu. Terlebih lagi, ia jelas-jelas menghadapi situasi kritis antara hidup dan mati. Kau berjanji padaku, kau tidak akan mati. Tangan wanita muda itu perlahan mengepal saat dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Suara angin kencang tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Tak lama kemudian, sesosok tubuh mendarat di danau es.
Ying Xiao menatap wanita muda yang kebingungan itu dan buru-buru melangkah maju sambil bertanya, Huan, ada apa? Kakak, aku baru saja melihatnya. Ying Huan menatap Ying Xiao dengan mata dingin dan berkata. Ying Xiao terkejut. Dia bertanya dengan heran, dia sudah kembali? Aku melihatnya di sini. Ying Huan menggelengkan kepalanya. Jarinya menunjuk ke jantungnya. Ying Xiao tersenyum pahit. Dia hanya berpikir bahwa gadis ini sangat merindukan seseorang. Karena itu, dia menghiburnya. Tak lama kemudian, dia menghela napas lagi. Ekspresinya tampak sangat serius saat dia berkata, saya baru saja menerima kabar. Sepertinya ada aktivitas yang tidak biasa di dalam gerbang Yuan. Ying Huan mengernyitkan dahinya. Ying Xiao dapat merasakan dengan jelas bahwa udara dingin di sekitarnya tiba-tiba menjadi jauh lebih dingin ketika mendengar nama gerbang Yuan. Ayah berkata bahwa Yuan Gate kemungkinan berencana untuk memulai perang. Ying Xiao mengepalkan tangannya erat-erat. Wajah cantik Ying Huan tidak menunjukkan riak sedikitpun setelah mendengar berita mengejutkan ini. Tak lama kemudian, lengkungan seperti gunung es muncul dari sudut mulutnya. Biarkan mereka memulainya. Ying Huan perlahan menghirup udara dingin. Terlihat dari sorot matanya bahwa dia tampaknya telah membuat keputusan tertentu saat dia tiba-tiba berdiri dan langsung berjalan menjauh dari danau es. Kakak, aku harus meninggalkan Sekte Dao untuk sementara waktu. Ying Xiao menatap punggung Ying Huan dan buru-buru bertanya, kenapa? Ying Huan terdiam. Ki dingin berwarna putih menyebar dari dalam tubuhnya. Ki itu membekukan tubuhnya menjadi patung es dan sepersekian detik kemudian, patung es itu hancur dan tubuhnya menghilang secara aneh. Aku akan mengambil kembali sesuatu yang menjadi milikku. Suara tenang wanita muda itu bergema di atas danau es saat tubuhnya secara misterius menghilang.